Halo guys, kembali di NHTech ID dan kali ini aku akan bahas Galaxy Z Fold 3 5G. Jadi Galaxy Z Fold 3 5G ini generasi ketiga, tahun ketiga setelah jatuh bangunnya HP lipat yang dikeluarkan oleh Samsung dari generasi pertama yang banyak sekali menuai kontroversi, ada yang suka, ada yang tidak suka, dan pastinya punya referensi masing-masing. Dan kali ini Z Fold 3 bisa kita bilang adalah harapan dari reviewer, dari pengguna atau tech geek, pencinta teknologi, apakah HP lipat ini bisa memberikan yang terbaik dan experience yang sangat oke, bukan hanya untuk pengguna khusus atau pengguna pencinta teknologi saja, tapi juga untuk pengguna umum. Baik, tak usah lama-lama, langsung kita akan unboxing Galaxy Z Fold 3 5G. Langsung, ini adalah box dari Galaxy Z Fold 3 5G. Jadi sebelah kirinya juga ada tulisan Z Fold 3 5G-nya. Lalu bagian belakang ada beberapa detail tentang HP ini dan juga bagian bawahnya ada nomor IMEI. Dan juga ini ada detailnya, yaitu yang ini 512GB untuk storage-nya dan RAM-nya semuanya sama dan 12GB RAM. Dan kali ini aku buka yang Phantom Black dan sama ini dibuatnya di Vietnam. Langsung kita unboxing HP ini. Oke, jadi ini yang bisa kita expect dengan Z Fold 3 5G. Dan sedikit untuk di dalam boxnya tidak ada apa-apa, sama seperti Z Flip 5G juga. Jadi di sini hanya ada buku garansi dan juga untuk USB-C. Sama untuk bagian belakangnya ada SIM card ejector juga yang diberikan di Z Fold 3 5G. Galaxy Z Fold 3 ini setelah 3 tahun di folding phone, menurutku ada beberapa aspek yang bisa memberikan keyakinan atau kita bisa lebih confident untuk merekomendasikan ke orang dan juga untuk pengguna umum. Harga juga diturunkan jauh lebih baik dibandingkan Z Fold yang sebelumnya dengan memang perubahan-perubahan yang menurutku kalau sekilas saja tidak terlalu berbeda dibandingkan Z Fold 2 sebelumnya. Jadi aku ingin bahas sedikit masalah display yang diberikan di Z Fold 3. Sebelumnya di Z Fold 2, untuk display depannya 6,2 inch display tapi hanya 60 Hz. Kali ini di Z Fold 3 memberikan 120 Hz screen. Jadi lebih nyaman, lebih baik digunakan untuk yang sering menggunakan display bagian depan. Lalu untuk bagian dalam, ini dengan 7,6 inch display sama juga yang diberikan dengan Dynamic AMOLED 120 Hz screen. Masih sama untuk bagian kris atau bagian tengah lipatannya ini masih cukup terlihat, jadi tidak berbeda yang diberikan. Jadi masih tetap ini kalau yang tidak suka akan merasa terganggu. Tapi untuk overall, dan ini sudah kita tahu bahwa ini HP lipat, menurutku nggak masalah diberikan di Z Fold 3 ini. Juga dikatakan oleh Samsung ini jauh lebih baik dengan aluminium yang terkuat yang dikeluarkan oleh Samsung di HP mereka. Lalu juga dengan lapisan untuk screen guard-nya di bagian dalam ini dengan kekuatan mencapai 80% lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi ini adalah HP yang compatible dengan S Pen, walaupun khusus ya S Pen-nya. Nanti aku akan share lagi ke kalian setelah mencoba S Pen-nya. Memang lebih kuat tapi masih sangat berbahaya sih menurutku ya. Jadi kalau misalnya berat masih tetap berat yang diberikan. Jadi kalian tetap hati-hati dan aku akan share lagi ke kalian untuk compatible masalah S Pen ini. Untuk body sebenarnya mirip dengan Z Fold 2 tapi sedikit lebih tipis diberikan dan juga beratnya lebih ringan yaitu sekitar 271 gram dibandingkan 282 gram di Z Fold 2. Lalu juga dengan Gorilla Glass Victus pastinya yang diberikan untuk bagian luarnya dan aluminium terkuat yang dibuat oleh Samsung diberikan di Z Fold 3 dan dikatakan ini jauh lebih baik dan hitsnya lebih kokoh digunakan di Z Fold 3. Untuk lensa kameranya sama dengan Z Flip 3 yaitu dengan Gorilla Glass DX yang terbaru yang keluar di akhir tahun 2021 ini. Under display kamera yang baru digunakan di Z Fold 3 ini ketika Z Fold 3 dibuka menurutku sangat baik digunakan di Galaxy Z Fold 3. Hanya saja ini menurutku masih belum matang teknologinya. Jadi dalam keadaan tertentu masih terlihat bahkan akan terganggu dalam situasi tertentu atau warna tertentu yang dikeluarkan oleh under display kamera ini.
Jadi ini sudah sangat baik sih, dan kita akan lihat pastinya di tahun-tahun yang akan datang dengan teknologi ini yang jauh lebih matang. Software One UI juga menggunakan One UI 3.1.1, sama halnya dengan Z Flip 3. Untuk Z Fold 3 juga bisa dinyalakan di Labs. Lalu dengan maksimal third-party aplikasi bisa digunakan dengan multitasking yang banyak digunakan di Z Fold 3 ini. Lalu juga bagi kalian yang misal contohnya beberapa aplikasi seperti Instagram, kalau mau di fullkan juga bisa setting di bagian Labs ini. SIM card juga untungnya di kali ini di Z Fold 3 2 SIM card ya, dan 1 eSIM. Ketahanan air yang diberikan IPX8, jadi tetap hati-hati. IPX ini debu, jadi tidak tahan debu. Masih belum ada tesnya, tapi dikatakan Samsung juga sudah lebih baik lah ya. Dan untuk 8 ini tahan air, jadi 30 menit dalam ketinggian tertentu kalian bisa aman menggunakan Z Fold 3. Jadi ini menjadi salah satu poin untuk lebih yakin menggunakan HP lipat di Z Fold 3. Speaker menurutku juga sudah mantap sih ya, apalagi dengan display yang besar ini sudah sangat oke. Lalu kamera di sini diberikan untuk yang kamera utama dulu. 3 kamera utama dengan 12 megapiksel kamera utama PDAF OIS, ada 12 megapiksel telefoto 2 kali, dan juga 12 megapiksel ultra wide. Lalu untuk bagian kamera depan ketika HP ini ditutup, ini ada 10 megapiksel kamera depan, lalu 4 megapiksel under display kamera yang digunakan, dan dikatakan Samsung memang ini hanya untuk video-video saja dengan hasil kamera yang menurutku kurang baik sih dengan 4 megapiksel di under display kamera ini. Memang ini HP mahal, tapi kameranya sudah oke, flagship, tapi tidak bisa dibandingkan dengan high-end flagship seperti Galaxy Note 20 Ultra atau S21 Ultra dengan 108 megapiksel. Telefoto bisa 50 kali, ini tidak ada, jadi ini lebih memaksimalkan experience kalian di HP lipat Fold 3 upgrade dari Fold 2 sebelumnya. Fingerprint juga nggak masalah diberikan di power button, masih sama. Lalu dengan chipset sekarang. Chipsetnya Snapdragon 888 dan 12 GB RAM yang diberikan. Mau kalian pilih yang mana pun tetap mendapatkan 12 GB RAM. Lalu ini memberikan ketahanan panas yang menurutku untuk overall awal cukup baik. Tapi banyak juga yang mengatakan adalah ini di throttle sih ya. Jadi agak turun untuk kekuatan yang diberikan di Snapdragon 888. Aku akan share lagi setelah testing beberapa game dan juga program-program berat. Tapi overall ya, untuk aku sendiri, pengalamanku sih untuk display bagian depan aku lumayan sering gunakan soalnya sudah 120 Hz dibandingkan 60 Hz sebelumnya, sudah sangat baik, dan 888 yang digunakan di sini sudah sangat oke sih. Jadi experience-nya tenang saja sangat baik. Untuk baterai, karena bodi yang sedikit lebih tipis diberikan di Z Fold 3 ini, baterainya sedikit lebih kecil, yaitu 4400 mAh dibandingkan Z Fold 2. Lalu juga untuk chargingnya ini bisa support 25 watt charger, jadi tenang saja dibandingkan Z Flip 3 yang hanya 15 watt. Aku akan coba tes ya, dan aku cukup ragu dengan baterai yang dipotong itu, karena sekarang, walaupun Snapdragon 888 dengan kualitas yang terbaik, baterai efisiensi lebih baik, display depannya ini juga 120 Hz screen, jadi nanti aku akan lihat bagaimana experience-ku dan ketahanan baterai di Z Fold 3. Kesimpulan adalah Z Fold 3 memberikan overall yang sama sih ya dari Z Fold 2, tapi memberikan kembali lagi yaitu aspek-aspek yang lebih confident untuk pengguna umum, tidak hanya untuk tech geek ataupun juga pengguna yang sangat mencintai Samsung. Ingin aku sedikit simpulkan di sini, Z Fold 3 menurutku memberikan overall yang sama dengan Z Fold 2, tapi kelemahan-kelemahan yang ada sudah disempurnakan di Z Fold 3. Lalu dengan ketahanan yang lebih baik, contohnya dengan body Gorilla Glass Victus, lalu dengan ketahanan baik di HP lipatnya ya, bagian lipatnya juga, ini memberikan kita lebih yakin, lebih confident dengan HP lipat yang diberikan. Apalagi juga dengan IPX8 rating yang diberikan untuk ketahanan air yang lebih baik, lalu adanya S Pen support dengan ekspektasi bahwa seharusnya HP ini displaynya lebih kuat, tapi kita akan tes juga dengan S Pen support yang diberikan. Jadi Z Fold 3 ini sangat-sangat menarik dan patut kita lirik di HP lipat kelas tertinggi yang diberikan oleh Samsung di 2021. Pertanyaan besar menurutku adalah apakah HP ini pantas menggantikan Galaxy Note series yang dihilangkan di 2021? Nanti akan bahas itu dengan review yang aku akan berikan dan share pengalamanku ke kalian dengan Z Fold 3. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.